Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi kama yaliqu bijalali wajhihi wa 'azimi sultani. Ahmaduhu hamdan mil'as samawati wal ard wa ma bainahuma. Ahmaduhu ala ni'amihi wa alaihi. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Abdullah wa rasuluh alladhi arsalahu Allah basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya di sini insyaallah akan memulai mengungkap dan menerangkan pengarang kitab Matan Jazariyah, yang beliau ini adalah seorang ulama besar. Bahkan kitabnya ini walaupun kitabnya tipis, itu seperti jika dia di dalam kitab hadis, itu tempatnya seperti kitab Sahih Bukhari. Begitu tinggi kitab Matan Jazariyah ini sehingga jika dikelaskan dengan kelas hadis, itu seperti layaknya kitab Sahih Bukhari dalam kitab hadis. Oleh karenanya perlu sedikit kita mengenal siapa pengarang kitab Matan Jazariyah ini, sehingga dia begitu tenar dan begitu diakui dalam keilmuannya. Masyaallah muslimin, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah dengan nikmat Allah, pada tahun yang lalu saya diberikan kesempatan untuk belajar kepada ulama yang dia berkecimpung pengajar kitab Matan Jazariyah, yaitu di Ardul Syam, di Urdun. Beliau adalah Syekh Umar Asy-Syaru Al-Kurdi. Beliau menjelaskan bahwa kitab ini walaupun kitabnya tipis, tapi muatan ilmu yang ada di dalamnya itu sangat berbeda dengan kitab-kitab tajwid yang lain. Para pendengar rahimakumullah, siapakah pengarang kitab Matan Jazariyah? Beliau yaitu Syekh Islam Al-Alama As-Siqa Al-Muhaqqaq Al-Mukri Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syahir bin Al-Jazari. Beliau terkenal dengan Ibnu Jazariyah. Jadi namanya adalah Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Tapi beliau lebih dikenal dengan Ibnu Al-Jazari atau Syekh Jazariyah. Beliau dilahirkan di Damaskus, Syam ya, Ardul Syam, pada malam Sabtu tanggal 25 bulan Ramadan, bertepatan dengan tahun 751 Hijriah. Beliau tumbuh di sana, berkembang di sana, dan beliau menyelesaikan hafalan Quran itu umur, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun dalam umurnya. Setelah itu beliau melanjutkan memperdalam ilmu-ilmu qiraat, baik dengan cara ifrodan, itu talaki satu langsung, baik dengan cara jam'an, itu dengan cara bareng-bareng. Setelah beliau menyelesaikan ilmu qiraat, setelah itu beliau berjalan memperdalam ilmunya ke negeri Mesir, ke Hijaz, ke Basrah ya. Setelah itu beliau juga belajar ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Sehingga banyak sekali guru-gurunya, baik itu di Mesir ataupun di daerah-daerah yang lain. Ma'asyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah, beliau ini termasuk orang-orang yang sangat tekun dalam belajarnya. Sehingga beliau ini dikenal sebagai A'immatul Qurra atau Imamul Qurra, sebagai imam ahli Qurra, ahli Quran. Dengan kedalaman ilmunya, beliau dinobatkan sebagai imam Quran dan banyak sekali tersebar di mana-mana murid-muridnya.
Beliau meninggal di Dhakhwah ya. Fi Dhakhwah. Beliau meninggal di kampung Shiraz di daerah Dhakhwah. Itu pada hari Jumat ya. Itu tahun 833 Rabiul Awal. Jadi beliau tidak lama ya hidupnya, tapi karyanya banyak dan sangat bermanfaat. Dan dia dikuburkan di Darul Quran. Di Darul Quran yang dia menyebarkan ilmu di sana, yaitu ya yang beliau menyebarkan Quran di sana yaitu selama 82 tahun. Oleh karenanya, insya Allah kita akan membahas kitab yang beliau susun, yaitu namanya kitabnya Matan Jazariyah. Kita akan bahas lebih dalam di episode berikutnya. Ini pengenalan lebih awal, untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan. Mudah-mudahan manfaat perkenalan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.